benar-benar langsung tentang mahasiswa. Dan inilah tulisan Pak kita perkenalkan. Barangkali untuk ukuran usia perguruan tinggi kita masih termasuk baru, karena kita praktis mengelola UNPAD ini dari tahun 2004, juga kurang lebih baru 11 tahun. Tapi jumlah mahasiswa kita barangkali yang terbanyak kali Pak. PDIP itu tercatat 58.000 mahasiswa kita. Dan barangkali jumlah itu melebihi daripada jumlah mahasiswa di negeri. Karena kita memang ingin berpartisipasi menegakkan pendidikan ini yang kira-kira terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Kita tahu pendidikan ini menjadi kunci perubahan untuk perbaikan kualitas hidup, tetapi ada masalah di kemampuan dari masyarakat kita, terutama dari sisi ekonomi. Sehingga kita mencoba menyelenggarakan pendidikan ini yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Yang awalnya tahun 2004 itu kuliah di UNPAD itu hanya 100.000 per bulan. Dari tanpa uang gedung, kita sampai sekarang juga tidak pernah membuat uang gedung, tetapi gedungnya kita selenggarakan seperti ini. Dan sekarang juga kita sedang membangun kampus yang kedua di arah Muncul sana, kurang lebih 3 km dari sini, yang nantinya juga akan mempunyai daya tampung 50.000 mahasiswa. Sehingga 3 tahun, 4 tahun mendatang, seandainya nanti Pak Rektor sudah bisa menyiapkan jumlah pengajarnya, jumlah dosennya, mungkin kita akan melayani 100.000 mahasiswa. Dan jumlah ini mungkin hanya dikalahkan dengan UT, Pak. Kalau UT memang jumlahnya banyak, tetapi UT itu tidak dituntut dengan mengadakan kampus dan tidak mengadakan dosen. Dan kita harus menyiapkan dosen dengan rasio 1:30 dan 1:40. Nah, inilah yang sedang kita kerjakan. Saat ini kita tidak saja memikirkan fasilitas fisik, tetapi juga SDM menjadi prioritas yang harus kita penuhi untuk memenuhi regulasi dengan dosen tinggi. Dan saat ini kita menahan diri Pak, untuk penerimaan jumlah mahasiswa. Dari 18.000 calon mahasiswa yang mendaftar di UNPAD, kita hanya mampu menerima 9.800 karena kita masih ada masalah, yaitu masalah dosen. Jumlah dosen kita sangat kurang, sehingga Pak Rektor kami tugaskan untuk memilih lulusan kita yang mau menjadi dosen, kita berikan beasiswa. Yayasan menyiapkan beasiswa tiap tahunnya adalah 400 untuk calon dosen. Dan insya Allah nanti 3 tahun, 4 tahun mendatang kita akan mempunyai dosen hingga 1.300 yang digremiasi. Jumlah pengajar kita sekarang itu sudah 1.300. Tetapi di antara 1.300 itu yang mempunyai nomor induk dosen di UNPAD baru 538. Sedangkan kita harus memenuhi 1.300 itu untuk memenuhi jumlah mahasiswa yang 58.000 saat ini. Sedangkan program kita, kesempatan pendidikan perguruan tinggi ini akan kita perluas, sehingga kita akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih banyak lagi. Otomatis kita harus menyiapkan dosen yang lebih banyak lagi. Barangkali itu sedikit gambaran tentang UNPAD. Saat ini biaya pendidikan untuk para mahasiswa ini adalah 200.000 per bulan tanpa uang yang macam-macam. Dengan demikian masyarakat kita terjangkau yang kuliah di sini dari kuliah bangunan, pemulung, dan juga sampai orang-orang yang berduit pun kuliah di sini. Karena sementara yang belum ke sini memang kita diponis ya, muka itu pasti jelek. Kalau yang bagus pasti harus mahal. Nah ini kita berpikir di luar paradigma itu. Kita akan mewujudkan kampus kita murah, tetapi kita harus yang bagus. Dan kampus yang sekarang kita bangun juga cukup bagus Pak. Dengan biaya anggaran itu ada 500 miliar.
dan itu tidak mungkin akan kita kumpulkan dari yang 200.000 itu, karena yang 200.000 itu hanya cukup untuk membayar dosen dan mungkin lampu yang kita perlukan ini memang cukup mahal. Sehingga kami dari yayasan berupaya bagaimana menegakkan pendidikan yang terjangkau tetapi tidak terlalu membebani daripada masyarakat. Oleh karena itu mohon dukungan dari pihak INDEMITI untuk terselenggaranya kampus yang seperti ini. Mudah-mudahan dipraktikkan ini diakomodir oleh pemerintah dan ini menjadi model pemerataan pendidikan sehingga seandainya satu kabupaten ada kampus yang terjangkau seperti ini, kita mempunyai bayangan pasti masyarakat kita akan terbebas dari kebodohan dan pasti masyarakat kita akan mandiri. Kalau sudah pintar pasti dilepas di gunung juga hidup, dilepas di laut juga hidup. Tetapi kalau masyarakat kita bodoh, lalu dia hanya menunggu apa pemerintah membagi DLD. Terima kasih kunjungannya Pak Aceh. Inilah peluang, mudah-mudahan para pejabat ini bisa tahu bahwa ada upah di Labuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya